Reka ulangnya ini seperti apa nih kalau reka ulangnya? Jadi awalnya mereka si Ririn ini menghubungi Prio. Oke. Kemudian mengajak Prio untuk berbisnis dengan Budi. Oke. Jadi saat reka ulang adegan ini, kalau awalnya dulu adalah triggernya, yang menjadi trigger daripada persoalan terdakwa dengan korban ini adalah rental mobil, Bang Denny. Rental mobil. Ya, tapi kemudian dalam cerita saat rekonstruksi itu berubah menjadi bisnis minyak goreng. Si Ririn ini mengajak saudara Prio sebelum kejadian itu untuk bisa mengajak korban Budi melakukan kerjasama bisnis minyak goreng. Sehingga pertama itu silaturahmi berapa? Biasa Bang Denny. Jadi ketemu gitu. Nah, untuk membicarakan rencana itu. Nah, kemudian selang 2-3 hari mereka datang lagi. Nah, ini sudah murni niatnya Ririn. Tersangka Ririn untuk mengajak Prio untuk bertemu dengan Budi, dengan almarhum Budi. Tapi Prio sudah tahu nih, karena sudah ada persiapan sebelumnya. Itu ada palu yang disiapkan. Udah ada perencanaan. Udah ada perencanaan palu, cuma karena palunya itu kepanjangan, si Prio ini disuruh oleh Ririn, dipotong di bengkel las. Oh, disuruh Ririn? Disuruh Ririn. Bukan disuruh sama Yani ya? Bukan, karena ini kan ada, saya punya dua informasi. Belum muncul nih. Iya. Nama Ahmad Yani sampai dengan rekonstruksi itu belum ada. Oke, berarti si Prio pergi ke tukang potong. Tukang potong. Nah, penyidik ngecek nggak ke tukang potong itu kejadian? Penyidik ngecek. Ada. Semua rangkaian yang diceritakan itu divalidasi. Iya, divalidasi. Benar ada ya, ada. potong. Dan tukang lasnya sudah menjadi saksi di persidangan. Sudah ada, dia memotong nih. Iya, betul. Dan orangnya ini yang datang. Gitu. Orangnya ini benar ya, Prio nih. Sudah terkonfirmasi nih cerita itu. Lanjut. Kemudian setelah bertamu pada sekira jam 11 malam, di situ mulai ada persiapan untuk melakukan pembunuhan. Dengan membawa palu yang dibawa oleh saudara Prio, Ririn seolah-olah mengalihkan perhatian untuk mengajak ngobrol, gitu. Lalu Ririn memberikan kode kepada Prio, dan Prio sudah ngerti. Sikat dari belakang. Oke. Perintah Ririn kepada Prio. Yang mau disikat Budi? Budi, karena Budi yang keluar. Oke. Orang tuanya, Pak Haji Syahroni, almarhum ini sedang zikir, Bang Denny, di kamarnya. Di dalam kamar? Di dalam kamar, sedang zikir malam ya. Dan istrinya sudah tidur tentu dengan anaknya yang Ois Ratu Bella. Dengan Ratu, Neng Ratu yang 7 tahun. Dan bayinya, Bang Denny. Akhirnya setelah dieksekusi Budi oleh Prio dari arah belakang, kemudian tumbanglah Budi, kemudian lari mencari ke kamar Pak Haji Syahroni. Oh, mereka yang aktif. Mereka explore tuh. Explore, karena kan tersangka ini sudah mengetahui, Bang Denny, seluk-beluk rumah itu dan karakteristik keluarga Pak Haji Syahroni. Apa yang mereka mau cari nih? Saya pikir hanya menguasai harta aja. Berarti dia incer materi nih, barang. Materi. Karena setelah melakukan pembunuhan, ini cerita langsung skip aja, Bang Denny. Ada beberapa barang yang bernilai uang itu mereka bawa. Iya, itu ada uang keterangan 9 juta. Ada keterangan dari Tony juga tuh. Iya. Oke, tahan dulu. Dia kan berarti motivasinya ada mencari barang yang bisa diambil nih, sebanyak mungkin ya. Dia ke tempatnya Pak Syahroni nih. Pak Syahroni. Ke kamarnya. Ke kamarnya. Oke. Dalam reka ulang adegan itu, Pak Haji Syahroni sedang zikir di ini lantai. direka ulang nih kan ya? Direka ulang. Ya, direka ulang. Direka ulang kan kita bikin skat kamar. Iya, gitu. Dan dia melakukan lagi itu kan? Iya, melakukan sesuai dengan alur cerita. Iya. Jadi ketika melihat Pak Haji Syahroni sedang zikir, membelakangi mereka, karena mereka masuk dari pintu, langsung dihajar. Eksekusi? Eksekusi di situ. Oke. Sudah tumbanglah Pak Haji Syahroni, sudah 2 nih, ini udah berlumuran darah di mana-mana. Nah kemudian mereka ke kamar istrinya Mas Budi, ke Mbak Ois. Tapi dia ini dulu nggak nyari-nyari barang dulu di situ setelah tumbang Pak Syahroni? Belum. Iya, belum masih melakukan mengeksekusi keluarga, anggota keluarga yang lain. Supaya mereka bebas. Supaya bebas dan tenang dalam melakukan tadi. Itu di olah TKP tuh? Di olah TKP. Begitu? Direkonstruksi semuanya. Dia ke kamarnya tuh? Dia ke kamarnya, ke Bu Uis, melakukan hal yang sama. Bu Uisnya lagi apa posisinya? Sedang ngelonin. Belum tidur? Belum tidur. Oh, tidak dengar suara apa-apa Bu Uis tuh?
Ya mungkin karena malam ya, Bang Denny. Oke. Tapi sempat terbangun, jadi lagi menidurkan anak-anaknya gitu yang dua, sempat terbangun, kaget gitu, ribut, akhirnya langsung dieksekusi juga. Oke. Sempat bangun, Mbak Ais. Terus Bu Is dieksekusi, Anaknya yang 7 tahun? 7 tahun juga langsung dieksekusi seketika itu juga. Dieksekusi, bangun tuh dieksekusi. Dieksekusi. Yang bayi? Yang bayi, mereka mungkin masih ada pertimbangan apalah nggak ngerti, itu sempat disusuin malah karena nangis. Sempat disusuin. Oh bener sempat disusuin. Iya, disusuin, dikasih semacam dot gitu supaya diam. Tapi lama-lama karena terus menangis gitu kan, mungkin karena ada bayi merasa sesuatu hal yang kaget gitu. Akhirnya si Ririn menyuruh Rio untuk udahlah sana diapakan. Perintahnya dihajar juga dengan palu, Bang Denny. Cuma karena Prio nggak tega gitu. Ini berdasarkan Prio waktu di olah TKP, akhirnya dia menuju ke kamar mandi, Bang Denny. Dilelepin. Dilelepin. Oh, karena keterangannya kemarin itu yang nyuruh sama Yani. Jadi sama Yani nih, sama Yani. Iya, makanya ini Ririn, ini sama Yani ya. Oke. Jadi disitulah selesai. Oke, diambil barang. Semua barang diambil. Kemudian mereka termasuk juga cincin dan anting, Bang Denny, yang ada di anak-anak korban. Bergerak cabut dari rumah itu. Ya, mereka bergerak cabut dari rumah itu. Kemudian setelah menunggu, jadi mereka itu sampai pagi masih ada di rumah itu, Bang Denny. Berdasarkan keterangan dan dia tidak langsung bergerak, dia di rumah itu. Di rumah itu sampai siang. Untuk membereskan, untuk membersihkan semua kubur. Diseretlah ke belakang dengan menggunakan terpal, Bang Denny. Di belakang dikumpulkan di area kamar belakang, yang dimana di situ ada bangunan sarang burung walet ya, ada sarang burung walet di situ, ditimbunlah mereka di bawah. Oke. Sehingga setelah ditangkap, kemudian dibawa ke polsek terdekat biasanya untuk dilakukan interogasi awal. Nah, ini juga saya pertanyakan, ada menyebut penyidik ini kembali karena masih ada perbekalan mereka yang tertinggal pada saat penangkapan awal dibawa, masih ada yang tertinggal. Dari polsek inilah tim dengan terduga pelaku ini bergerak ke tempat semula sejak di penampungan itu. Disitulah mungkin penyidik menyampaikan ada kondisi yang chaos. Dia ini saya dengarnya itu katanya dia melarikan diri lah. Iya, dari kendaraan itu ketika baru berhenti turun dan mereka berusaha untuk tangkap. Ditembak peringatan terus didor akhirnya karena dia nggak berhenti. Iya, ke bawah dulu 2 kali baru peringatan dulu kan, terus didor. Dulu. Tapi yang lari Ririn doang ya? Semua. Oh, semua. Prionya ditembak juga? Yes. Karena melarikan diri berdua itu. Oke, paham. Disitulah kondisinya kakinya dia itu cedera. Dan pada saat saya bertemu sudah seperti itu, Bang Denny. Oh. Ririn berada di kursi roda. Prio masih bisa duduk di kursi biasa. Posisi kaki udah patah? Sudah patah. Sudah patah dan sudah dilakukan pengobatan, diperban gitu. Sudah. Tahan dulu, Pak. Kan dia bilang dia punya kaki itu dipatahkan sama polisi, disuruh ngaku, artinya ada kesan dipaksa ya. Iya. Nah, pada saat Bapak pertama kali nanganin, itu ada nggak keterangan itu kepada Bapak? Tidak ada, Bang Denny. Patah itu nggak ada. Ini Bapak dia duduk aja biasa gitu, pakai kursi roda. Iya, tapi cerita ke sudah saya patah. Posisi tertembak, Bang Denny. Tapi tidak ada cerita, pas saya kakinya dipatahin, ditekuk-tekuk apa gitu, nggak ada. Cuma masalahnya adalah keterangan dia bilang dia dipatahkan. Tapi kalau dari kronologinya tadi, yang aku tangkep itu kejadian pada saat dia ditembak. Iya, pada saat penangkapan. Maka kaki dia jadi bermasalah nih. Betul. Ya kan? Betul. Nah, pada saat Bapak sebagai lawyer pertama ketemu, kondisinya sudah begitu. Sudah begitu. Bapak nggak nanya, itu kaki kamu kenapa? Iya, tanya. Dan saya kan sudah tahu lah. Sudah tahu. Iya. Saya nggak cuma Ririn aja kan, yang kasus pembunuhan yang sebelum-sebelumnya juga saya. Cuma kan maksudnya mengkonfirmasi kakinya ini ditembak atau enggak atau gimana kan? Iya, saya tanya ditembak ya, betul Pak ditembak. Dan saya konfirmasi ke penyidik juga. Pasti tanya dong, kenapa ditembak? Iya. Pasti kan saya tanyakan penyidik yang meriksa. Tapi penyidik menyampaikan ini proses penangkapan di lapangan, Pak. Dia melarikan diri. Dan memang kondisinya ada perlawanan dan
kita memiliki SOP, Iya, ada iya. standar operasional prosedur. Ya udahlah kita, oke lah, sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan dan terukur tindakannya. Oke.